dari kesungguhan dan ketulusan, sebuah tekad besar dalam mewujudkan impian, bukan hanya sekedar perjalanan untuk meraih kebahagiaan, tetapi juga menjunjung tinggi nilai kemanusiaan. 2016, Samira Travel memulai langkahnya. Meski harus berkompetisi dengan ribuan travel, tidak menyurutkan semangat Ustadz Fauzi dan Umi Dini Lukitasari. 2017, Take Off. Tergoresnya kepercayaan masyarakat Indonesia kepada dunia travel dikarenakan maraknya kasus penipuan dan penelantaran jamaah. Samira Travel hadir mengobati traumatik yang terjadi dan melayani jamaah dari seluruh Indonesia, memberikan solusi dengan program umroh dulu bayar belakangan. 2018, terbang tinggi. Dunia pertravelan Indonesia mulai bangkit dan Samira Travel menjadi pelopor program Umbas umroh bareng satu pesawat. Samira Travel Futuh semakin istiqomah dalam memberikan solusi mudah ke tanah suci untuk masyarakat Indonesia. 2019, menembus awan. Meski di usianya yang terbilang muda, Samira Travel meraih peringkat 3 di dunia pertravelan Indonesia dan mendapatkan prestasi, di antaranya kontributor pembiayaan terbanyak Amitra Syariah, Top Sales Saudi Airlines, Top Sales Hotel Eman Group. Di tahun 2019 ini juga, Samira Travel berpartisipasi dalam bantuan kemanusiaan untuk Palestina. 2020, Let's Climb. Di saat semua cita semakin diraih, pandemi melanda. Seakan seluruh dunia berhenti, Ustadz Fauzi dan Umi Dini Lukitasari tetap terus melangkah di tengah kondisi dunia yang tak pasti dan tetap berkontribusi dengan berdonasi guna membangun sumber air bersih untuk Gaza, Palestina. 2021, Let's Cruise. Samira Travel menerjang badai dan berhasil memberangkatkan jamaah dengan jumlah terbanyak serta menjadi travel pertama di dunia yang mendaratkan jamaah di Madinah saat pandemi. 2022, juara. Samira Travel menjadi pusat perhatian pertravelan dunia. Bersama Kementerian Agama menjadi pembuka penerbangan umroh di Indonesia, Samira Travel juga menjadi percontohan dan ketertiban dan ketaatan menjalankan prosedur yang berlaku. Di tahun 2022 ini juga, Samira Travel meraih anugerah rekor muri dengan kategori jamaah terbanyak di masa pandemi dengan total 8.400 jamaah dalam waktu 3 bulan. 2023, memimpin. Samira Travel semakin menginspirasi dan terus berbagi, ditandai diperolehnya rekor muri pelafalan talbiyah dengan jumlah peserta terbanyak se-Indonesia. Di tahun 2023, Samira Travel juga memberikan bantuan berupa 1 unit ambulan untuk warga Gaza, Palestina. 2024, mendunia. Kepercayaan dalam pelayanan haji dan umroh tidak hanya diperoleh dari dalam Indonesia. Samira Travel juga mendapatkan banyak apresiasi dari berbagai negara. Salah satunya adalah Saudi Arabia. Samira Travel terus berpartisipasi memberikan bantuan kemanusiaan untuk anak-anak Palestina. 2025, Samira Travel semakin mendunia, semakin menebarkan kebaikan dan kebahagiaan tidak hanya di dalam negeri,
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allazi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Asyhadu la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu ya la nabiyya ba'dah. Pertama-tama marilah kita bersyukur kehadiran Allah. Mudah-mudahan kita masih diberi kesehatan oleh Allah maupun lahir dan batin. Selanjutnya salawat dan salam marilah kita hadiahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan di dalam acara nanti yang kita laksanakan pada hari ini mudah-mudahan terlaksana dengan baik dan lancar. Amin. Bapak-bapak, Ibu, sebelum kita memulai acara ini, marilah kita membaca Ummul Al-Quran Al-Fatihah. Amin, amin ya rabbal alamin. Bapak, Ibu, untuk selanjutnya kita masuk kepada mengenalkan Samira. Samira adalah perusahaan yang besar dan mendunia, dan Samira alhamdulillah sampai saat sekarang masih berdiri dengan kokoh. Bahwasanya Samira berdiri pada tahun 2014 dengan mempunyai legalitas semenjak 2016, dan PT Samira Aliwisata saat ini dipimpin oleh ownernya yaitu Haji Fauzi Hayununtoro, dan Samira menjawab berbagai macam persoalan tentang umroh pada saat ini, dan Samira mudah-mudahan untuk kedepannya lebih maju dan lebih terpercaya untuk memberangkatkan jemaah umroh ke Tanah Suci. Selanjutnya, bahwasanya di Samira itu ada 5P. Yang pertama adalah pasti travelnya. Jadi Samira itu travelnya pasti dan tidak abal-abal. Jadi karena Samira pendiriannya, CEO-nya segala macamnya, surat-surat izinnya sudah lengkap semuanya, dan tidak ada keraguan di Samira sama sekali. Selanjutnya pasti jadwalnya. Dalam keberangkatan umroh, Samira sudah menjadwalkan kapan terbangnya, dan itu dipastikan kapan berangkatnya. Makanya tidak ada Samira jadwal yang tentatif, tapi sudah dijadwalkan sebelumnya. Selanjutnya pasti terbangnya. Jadi kalau Samira biasanya terbang dari Padang ke Jeddah dan tidak transit. Jadi jam terbangnya, kapan berangkatnya, hari apa, dan itu sudah diatur semuanya di Samira. Selanjutnya pasti hotelnya. Samira dalam memberangkatkan jemaah umroh itu hotelnya sudah dipastikan di Madinah dan juga dipastikan di Mekah, yang mana hotel nantinya yang ditempati oleh jemaah umroh dari Samira itu sudah ada, dan tidak ada yang macam-macam, dan insya Allah semua hotel yang disiapkan Samira itu sudah pasti, tidak ada yang pindah hotel pindah satu hotel ke hotel lainnya, dan itu sudah pasti. Selanjutnya pasti visanya. Jadi ada 5P di sini.
pasti travelnya, pasti jadwalnya, pasti terbangnya, pasti hotelnya, dan pasti visanya. Alhamdulillah sampai saat sekarang Samira masih dipercaya dalam menjalani perjalanan ke Tanah Suci untuk umroh dan haji. Selanjutnya, Samira sudah mendapatkan anugerah rekor muri terbanyak di masa pandemi 2002 tanggal 29 Maret. Itu Samira memberangkatkan jemaah di masa pandemi, dan itu hanya di Samira dilakukan, di travel lain itu tidak pernah dilakukan, itu hanya di Samira saja. Alhamdulillah Samira juga mendapatkan memberangkatkan jemaah paling terbanyak. Alhamdulillah Samira memberangkatkan 28.673 orang ke Tanah Suci, dan Samira merupakan peraih jumlah terbanyak umroh terbanyak di Indonesia berdasarkan data resmi dari Sisko Patuh dari Kementerian Agama, yang mana ternyata Samira memang berkomitmen untuk memberikan pelayanan terbaik dan profesional bagi para tamu Allah duyullah. Selanjutnya ada 5M di Samira. Yang pertama adalah mudah didapatkan informasinya dari melalui jalur website, dan bahwasannya dengan kemudahan Samira itu. Yang kedua adalah bayar 10 juta langsung berangkat umroh dulu baru setelah pulang umroh dibayar gitu. Setelah itu Samira juga menyediakan paket umroh harga murah dengan pelayanan berkualitas dengan kemudahan fasilitas pembiayaan lembaga keuangan syariah Amitra Syariah. Yang selanjutnya tanpa jaminan, tanpa anggungan, tanpa paket hemat umroh plus Turki. Jadi murah, tadi tidak murahan ya. Yang selanjutnya mantap. Yang pertama kopernya keren, berhenti di depan kamar, pakai receiver untuk pelaksanaan umroh dan pemaknaan Mekah dan Madinah. Selanjutnya menggunakan maskapai terbaik di dunia. Selanjutnya pelayanan bimbingan ibadah umroh selama 24 jam, legalitas izin PPIU dan PHIK Kemenak. Selanjutnya hotel berbintang dekat dengan masjid, bus eksklusif, supir 90% Indonesia, dan didampingi oleh mutawifah berpengalaman mungkin di Saudi. Selanjutnya satu bus, satu tur militer, dan satu mutawif. Di samping itu bahwasanya perlengkapan umroh di Samira itu ada perlengkapan yang disediakan. Yang pertama adalah nemtek. Yang pertama adalah seragam, sudah nemtek, sudah ID card, sajadah, buku doa, receiver audio, tas ransel, dan lain-lain. Itulah perlengkapan yang ada di Samira. Selanjutnya, jadi di Samira itu kita memakai sistem pembayaran Amitra Syariah, dan ini pendapat Ustadz ini tentang Amitra Syariah. Dapat dana talangan 25 juta, total yang saya cicil 35 juta. Bolehkah demikian? Kalau yang diterima nasabah adalah paket, ya, mau di bisnis kelas atau kelas biasa, pakat, ya udah, kata pihak bank, kami jual kepada Anda paket umroh ini seharga 40 juta. Nanti Anda bayarlah cicil selama 1 tahun, ya, tentu berlebih. Jadi 40 juta bayar cicil, jadi 55 umpamanya. Untuk si pihak bank 15 juta. Ini boleh. Tapi kalau yang diberikan kepada nasabah adalah ini, Anda carilah umroh yang Anda inginkan. Berapa? PIV 40 juta. Ya, ini 40 juta urus sendiri,
nanti bayar setiap bulan sekian selama sekian tahun, nominal seluruhnya 55 juta. Kalau ini namanya riba. Jadi itulah pendapat tentang mitra syariah, bahwasanya mitra syariah itu kalau kita di dalam fikih itu namanya murabahah, dan itu dengan cara mengambil paket tidak dalam bentuk uang, dan itu dibolehkan dalam Islam dan dibolehkan dalam syariat. Dan di dalamnya tidak ada unsur riba sama sekali, dan itu dibolehkan dan tidak dilarang. Untuk selanjutnya, untuk tidak memperpanjang mukadimah, marilah kita masuk kepada materi tentang Samira. Alhamdulillah kita saat ini didamping oleh Pak Udi Yusuf. Beliau adalah merupakan mantan manajer bank swasta, dan saat ini beliau sudah hijrah dan mewakafkan diri beliau di Samira sampai saat sekarang. Dan bahwasannya prestasi beliau sudah banyak di Samira, bahkan beliau sudah memiliki mobil dari Samira karena prestasinya. Untuk itu marilah kita beliau juga sebagai tour leader dan motivator dan juga kepala cabang Samira. Untuk itu kepada Pak Budi Yusuf, waktu dan tempat kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi rasulillah jami'an amma ba'du. Maka bersyukur kepada Allah atas nikmatnya hari ini, kita selalu diberikan kemudahan, sehat lahir batin, bahagia, anak-anak soleh-solehah, ya, hidup aman sejahtera. Ya, kita ucapkan hanya kalimat alhamdulillah. Salawat serta salam kita kirimkan kepada baginda Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Apa kabar Bapak dan Ibu hari ini? Alhamdulillah, mulia, bahagia, sejahtera. Jadi harus semangat kita ya Bu ya. Jadi hari ini kita ada informasi mengenai inspirasi umrohku ya. Jadi acara kita pertama tadi sudah diperkenalkan mengenai perusahaannya sama Ustadz Gus Mardi, seorang mitra Samira. Mohon doa beliau insya Allah berangkat nanti tanggal 28 ya Ustadz ya, tanggal 28 Januari bersama beberapa orang di dalam ruangan ini sudah siap-siap berangkat nih. Pak Dayat berangkat 28 Januari ya, Ibu Fit juga, ada beberapa ibu-ibu sekarang berangkat. Saya doakan juga Bapak Ibu yang baru hadir hari ini ya, insya Allah juga bisa berangkat bersama-sama mereka. Insya Allah nanti keberangkatan 28 Januari kita ada sekitar 120 orang ya. Jadi silakan. Jadi ada 120 orang. Besok berangkatnya dari Padang langsung Jeddah tanggal 28. Oke. Dan perusahaannya tadi sudah dikenakan bahwa nama perusahaan kita adalah Samira Travel. Ada yang baru hadir hari ini? Ada ya. Jadi silakan kita kenalan. Dan terima kasih Pak Gus Mardi sudah memperkenalkan perusahaannya namanya Samira Travel. Ibu udah kenal semua ya. Oke. Selanjutnya bagian saya memperkenalkan mengenai inspirasi umrohku. Nah, untuk membahas mengenai inspirasi umrohku, apa itu inspirasi umroh? Inspirasi itu sebenarnya motivasi. Jadi niat kita untuk berangkat menuju Baitullah. Nah, sebelum masuk ke sini, saya mau tanya dulu nih bagi ibu yang mau berangkat, yang belum berangkat tapi berniat berangkat, ataupun yang sudah berniat berangkat, atau yang sudah pulang dari umroh dan haji. Menurut Bapak Ibu semua, apakah semua orang berniat datang ke sini? Niat Ibu? Niat ya?
Niat nggak Pak? Semua orang berniat ke sini ya. Nah, tapi apakah semua orang sudah berangkat ke sini? Nah, orang yang belum berangkat ke sini, Bapak Ibu, ternyata juga bukan orang tidak punya uang, dan orang yang sudah berangkat ke sini bukanlah orang kaya. Gitu ya. Itu kejadian yang sebenarnya. Jadi, untuk berangkat umroh dan haji sebenarnya bukan untuk orang kaya. Nah, dan juga bukan untuk orang miskin. Orang yang bisa berangkat ke sini adalah orang-orang yang diundang sama Allah. Nah, jadi bahagia nggak? Orang yang mau berangkat besok nih tanggal 28 sebenarnya dia sudah dapat undangan dari Allah. Apakah yang belum berangkat dan berniat berangkat sudah dapat undangan? Sudah. Cuma tergantung undangannya kapan kita mau berangkat. Dan insya Allah itu yang mau kita bahas di inspirasi umrohku. Bu, bolehkah nanti ini ya kita dalam acara inspirasi umrohku kita mau pancing niat kita. Jadi kalau kita memang setuju semua orang berniat, tugas ibu di ruang ini 2. Tugas pertama adalah kalau ditanya siapakah yang berniat berangkat umroh di ruang ini, boleh tulis tangan kiri. Boleh? Boleh nggak Bu? Niat nih. Berniat ya, karena semua orang berniat. Yang kedua, kalau nanti didoakan, kita doakan sama-sama siapapun yang di ruang ini yang belum berangkat bisa berangkat umroh tahun ini. Kita jawab amin. Itu Bu tugasnya. Setuju? Kenapa ada tugas? Kenapa? Di inspirasi umroh ya kita harus mantapkan dulu. Bapak Ibu diyakini dan percayain kalau kita bahas seperti ini, ada malaikat di kiri kanan kita yang lagi duduk. Tugas malaikat ternyata adalah mengaminkan dan mendoakan. Pak, percaya nggak ada malaikat sekarang Pak? Ada. Tugas malaikat apa Bu? Mendoakan dan mengaminkan. Ibu kebayang nggak? Ya, kalau tiba-tiba malaikat membantu doa kita, ya Allah kabulkan doa si fulan. Kira-kira kabul nggak? Kabul. Ya. Kalau kita berdoa kabul nggak Bu? Kadang kabul, kadang tidak. Ya. Kenapa? Karena kita ada batasnya. Doa kita dibatasi sama yang namanya dosa. Kalau malaikat pakai dosa atau tidak? Tidak. Makanya kalau kita yakini ada malaikat di ruang ini, kita husnuzon saja, ya. Husnuzon itu berbaik sangka, berbaik sangka kepada Allah bahwa kita akan dimudahkan Allah untuk datang ke Baitullah. Ya, kita coba Bu, ya. Siapakah yang berniat di ruang ini akan berangkat umroh tahun ini, boleh tulis tangan. Nah, gitu Bu. Jadi jangan ragu-ragu, ya. Kenapa kita nggak boleh ragu? Karena ragu itulah yang penghambat. Kenapa orang ragu berangkat ke sini padahal mau? Karena dia pakai logika. Apa logikanya? Kalau gini Pak lo gak bakal gitu kan Bu ya? Begitu banyak urusan ya, jadwal sudah banyak, terus tidak mungkin ngurus ini ngurus itu. Itu namanya logika. Ibu, lihat coba yang belum berangkat, sudah berapa tahun kita hidup dalam logika ini sebenarnya. Kita berniat tapi belum berangkat. Dan rata-rata orang itu kalau tanya Pak, niat nggak berangkat umroh? Bu, niat nggak berangkat umroh? Niat. Kenapa belum berangkat? Jawaban pertama selalu dikedepankan, uangnya belum cukup. Benar nggak Pak? Yang kedua, lagi banyak kebutuhan, butuh anak sekolah, butuh rumah, butuh ini, butuh itu, butuh bayar utang. Yang ketiga, ngaku-ngaku masih muda. Itu biasanya keluar dari orang-orang yang rindu datang ke sini tapi belum berangkat. Dan sekarang insya Allah itu mau kita bahas nih, ya, apakah benar itu alasan kita? Ya, boleh Bu? Boleh kita lanjut? Nah, syaratnya tadi kalau ditanya siapa yang berniat boleh tulis tangan. Yang berniat, boleh tulis tangan yang berniat. Niat ya Bu? Niat kan belum bayar ya Bu ya? Jadi nggak apa-apa tulis tangan kan belum bayar. Oke, kita doakan siapapun yang hadir hari ini yang berniat berangkat ke Baitullah, apapun kondisinya semoga Allah memudahkan jalannya. Amin. Oke. Kita mulai dari inspirasi umrohku. Apa itu inspirasi umroh? Inspirasi umroh itu adalah motivasi untuk berangkat ke Baitullah. Kenapa kita butuh inspirasi? Kenapa kita butuh inspirasi? Karena inspirasi dan motivasi itu adalah semangat. Ternyata kebiasaan kita itu, kalau dapat inspirasi, dapat motivasi, kita mau bergerak. Hilang logikanya. Contoh, kalau ada kita dengar ceramah yang isinya didoktrin sama Ustaz. Bu,
Di dalam surat Al-Baqarah ayat 247 isinya adalah mengenai sedekah. Dan ibu wajib sedekah. Kalau sedekah satu jadi 100 kali 1000. Sedekah itu tidak pernah rugi. Sedekah itu dibayar. Orang sedekah makin kaya, didoktrin. Itu namanya motivasi. Setelah kita doktrin dan kita yakini itu ayat Al-Quran, itu lakukan tidak sedekah? Sedekah. Umroh juga bisa gitu. Hari ini mau kita belajar. Mau Bu? Umroh, haji, kita butuh juga inspirasi. Dari mana kita dapat inspirasi umroh? Ibu coba. Suatu ketika kita berdiri di pinggir jalan, maka lewatlah iring-iringan jamaah haji. Di dalam bis itu tersayup-sayup terdengar labbaik Allahumma labbaik labbaik la syarika laka labbaik innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Lewat di depan kita. Apa kata kita? Ya Allah, orang-orang itu mau berangkat haji, saya kapan? Itu udah mulai tergerak gitu. Pada saat itu, kalau ibu diberikan sama Allah kesempatan berangkat, kita akan berangkat. Dan pakai logika. Benar begitu? Benar Pak? Jadi untuk ibadah kita juga butuh inspirasi. Inspirasi itu bisa dari luar, bisa dari dalam. Apa itu inspirasi yang dari dalam? Bapak Ibu lebih banyak tarbiyah tadi, ya, merasakan sudah berapa lama kita hidup, kenapa kita nggak berangkat di sini? Ada apa sebenarnya? Kalau yang alasannya tadi nggak punya uang, selalu sibuk, apakah benar kita nggak punya uang? Apakah benar selama ini yang umroh itu hanya 30 juta itu nggak punya uang selama ini? Nggak ada yang bisa jawab. Ada satu ketika jamaah yang katakan benar-benar ada uang Pak, makanya saya nggak berangkat. Terus kalau ada uang, ibu berani berangkat? Saya tanya, selama ini ibu punya rezeki nggak? Punya Pak. Terus kenapa nggak berangkat? Ya sekarang baru terasa Pak. Itu beda. Jadi jangan jawab Bapak Ibu nggak punya rezeki dari Allah. Kita sudah punya. Tapi rezeki selama ini belum kita gunakan untuk ke Baitullah. Betul begitu Bu? Betul nggak Bu? Kita punya selama ini, tapi selama ini rezekinya belum kita gunakan untuk ke Baitullah. Pertanyaannya, tiba-tiba Allah berikan rezeki sekarang, mau nggak gunakan? Mau. Oke, ada satu kisah, saya mau lihatkan ini kisah mak naik haji yang kita lihat sama-sama. Ini inspirasi Allah. Jadi ceritanya mak ini mau naik haji. Emak nabung 5 tahunan baru dapat 5 juta. Biar cukup 20 juta mesti nabung 15 tahun lagi. Masih ada umurnya ya. Rasa baru kemarin aja sama keluarga naik haji, udah mau lagi aja. Enak bener ya. Ya boleh aja pergi sama artis, tapi kan niatnya mesti ketemu sama Allah. Emang pergi sama artis deh. Udah cepat aja, yang penting hajinya sah. Sebentar saya tanya Pak. Iya Mas, kalau nggak pakai orang lain, haji tetap syah kan Pak? Selama ini Ka'bah cuma ada di ujung niat. Ketika kita niat dalam kondisi bernyawa hidup, Allah Subhanahu wa Ta'ala kasih kesempatan kita bisa lihat Ka'bah. Allahu Akbar. Allah pasti tahu. Hati mau udah lama ada di sini.
Oke, apa kata Mak tadi? Hatinya sudah lama di Baitullah. Jadi di akhir film ini, walaupun dia nabung 5 tahun baru dapat 5 juta, ya, dan tidak tahu kapan penuh tabungannya, harus cari 25 juta. Dan insya Allah Mak ini berangkat. Jadi ceritanya kisah film ini Mak ini tetap berangkat, gitu ya Bu ya. Dan ini namanya film inspirasi. Nah kalau sering-sering lihat film ini Bu, dari dalam datangnya. Sering dengar ceramah, sering dengar tausiah mengenai inspirasi umroh, mengenai Baitullah, semua orang pasti akan tergerak. Oke. Dan hari ini Bapak Ibu sudah sampai di ruang ini di kantor Samira Travel. Kita mau coba gerakan ya, Bu. Bapak Ibu yang berniat berangkat tahun ini ada nggak? Yang berniat berangkat tahun ini ada nggak? Boleh gitu? Ya. Oke. Kita coba ya Bu ya. Kita coba gerakan bagaimana supaya kita bisa datang ke sini. Mau nggak Bu? Mau nggak Bu? Kita mau coba gerakan bagaimana kita datang ke sini. Yang jelas ini kan gambar Baitullah. Kita bayangkan ini asli. Ini gambar Baitullah. Baitullah artinya adalah rumah Allah. Baitullah, rumah Allah. Orang-orang yang datang ke sini adalah orang-orang yang dipilih sama Allah, kemudian diundang sama Allah. Dan orang yang dipilih dan yang diundang bukanlah dari golongan orang-orang kaya, dan juga bukan golongan orang-orang miskin. Tapi siapakah orang-orang yang dipilih sama Allah, yang diundang ke sini adalah orang-orang yang memantaskan diri. Syaratnya 2. 1, dia harus punya niat. Ya Pak Bu? Dan niatnya harus jelas. Jelaskan niatnya kapan yang mau berangkat, tahunnya kapan, bulannya kapan, kalau perlu tanggalnya kapan. Itu pertama. Ya. Yang kedua, dia harus yakin. Apa Bu? Yakin apapun kondisinya Allah yang akan mampukan. Itu Bu. Ya. Kalau itu sudah dapat hari ini, insya Allah Bapak Ibu berangkat. Kapan berangkatnya? Insya Allah tahun ini. Oke, Bu. Sebelum kita lanjut, Baitullah ini dikisahkan dulu. Pada saat Baitullah sudah dibangun, belum ada orang yang bertawaf. Kemudian Nabi Ibrahim alaihissalam diperintahkan Allah untuk mengundang orang datang ke sini untuk bertawaf. Kemudian Nabi Ibrahim pun bertanya kepada Allah, ya Allah, apakah saya sanggup mengundang orang datang ke sini? Suara saya kecil. Kalau mereka di depan saya seperti ini, apakah mereka mau saya undang datang ke Baitullah? Kemudian Allah menurunkan ayat surat Al-Hajj ayat 27. Wa adim finnasi bil hajj ya'tu karijalau wa ala kulli domiri yatina min kulli fajjin amiko. Wa adim finnasi bil hajj, kata Allah, undang saja mereka datang ke sini. Niscaya mereka akan datang dengan cara jalan kaki ataupun mengendarai setiap unta yang kurus, dan mereka semua, kata Allah, akan aku datangkan dari segenap penjuru yang jauh. Itu Bu isinya. Nah, kita bahas satu-satu. Setelah orang diundang ke sini, undangan pertama itu sebenarnya untuk berhaji, tapi sebenarnya untuk bertawaf. Ya. Kemudian garansi Allah, pada saat mereka diundang, mereka akan datang dengan cara pertama jalan kaki. Apa artinya jalan kaki? Tidak punya kendaraan, tidak punya kemampuan. Ibaratnya Bu, orang yang ekonominya biasa-biasa saja, jadi tidak perlu dia pakai mobil, datang ke sini ketahuan. Itulah kita buktikan sekarang bahwa yang berangkat haji dan berangkat umroh bukan untuk orang kaya. Setuju nggak Bu? Sudah setuju nggak kita? Setuju dulu Bu. Kalau masih nolak artinya itu belum masuk tuh Bu. Bapak setuju nggak Pak? Umroh ke sini bukan untuk orang kaya. Setuju ya Pak? Ibu setuju nggak? Setuju ya? Setuju kita semua ya? Oke. Ayatnya sudah jelas. Oke. Akan ada nanti. Sekarang yang belum berangkat di sini ada nggak? Boleh tunjuk tangan yang belum berangkat. Belum pernah sama sekali. Oke. Ini yang tunjuk tangan ini, Bu. Alasan kita jangan lagi tidak punya uang. Kenapa Bu belum berangkat? Padahal udah niat. Alasannya nggak boleh lagi bukan tidak punya uang.
Karena uangnya sudah punya dari dulu, benar nggak? Kalau hanya 35 juta biaya dari dulu ibu udah punya kan? Udah punya kan? Sekarang tinggal membahas ya bagaimana sekarang kita siap. Kita tidak membahas lagi yang alasan-alasan itu. Kenapa? Selagi alasan ibu nggak punya uang juga nggak tuntas-tuntas. Padahal uangnya sudah punya. Apa buktinya uang sudah punya? Kalau saya ke rumah ibu sudah pasti 35 juta itu ada misalnya dalam bentuk apa-apa. Motor kadang-kadang 2 di rumah, mobil kadang-kadang 2, rumah tuh diperbarui terus. Tapi kalau bicara mengenai itulah selalu bilang nggak ada uang. Malu nggak Pak Harusnya? Malu nggak Bu? Malu. Makanya Allah nggak undang. Makanya Allah nggak pilih. Sekarang biar dipilih sama Allah kita pahami dulu. Ayatnya jelas. Undang ke sini kata Allah. Jalan kaki pun datang. Undang ke sini kata Allah. Unta kurus pun datang. Apa itu unta kurus? Unta kurus itu kalau di zaman Rasulullah diibaratkan itu semiskin-miskinnya orang. Datang Pak sini. Oke? Terus setelah itu Nabi Ibrahim kan tadi belum datang nih orang sini Pak. Nabi Ibrahim diperintahkan, wahai Ibrahim, naiklah ke salah satu bukit namanya Jabal Qubais. Di bukit itu sampaikan satu kalimat yang mana dengan kalimat ini aku garansi mereka datang. Kalimat disampaikan Nabi Ibrahim itu adalah kalimat talbiyah. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Kemudian kalimat ini diulang-ulang sama Nabi Ibrahim alaihissalam. Apa yang terjadi? Mulailah orang-orang datang ke sini. Berbondong-bondong datang untuk bertawaf gara-gara kalimat talbiyah. Makanya orang pergi haji, orang pergi umroh disuruh talbiyah supaya dimudahkan Allah datang ke sini. Ya, orang yang datang ke sini syaratnya 2. 1 punya niat. Kita sudah punya niat atau belum? Niatnya, cara yang tepat Bapak Ibu tentukan niatnya itu maunya kapan. Tentukan tahunnya. Tahunnya 2006 lagi Pak. 2026 ya Allah. Ya, kita pasang niat 2026 ya Allah, undang saya datang ke sini. Kemudian setelah tentukan niat, tentukan bulannya. Bulan Januari ya Allah, berani nggak Bu? Berani nggak? Berniat Januari. Ini kan masalahnya bukan uang, tapi masalahnya yakin atau tidak. Kalau memang kita mau minta kepada Allah 2026 bulannya Januari, ya kalau yakin Allah kasih. Kalau tidak yakin, berarti sama seperti sebelumnya. Ya, tentukan bulannya, kemudian tentukan tanggalnya. Bulannya Januari, tanggalnya 28. Itu ada jadwal kita. Atau ibu mau Ramadan, silakan. Yang penting tentukan. Setelah menentukan tahun, tanggal dan bulan, kemudian berdoa. Doanya jangan diganti-ganti. Contoh, orang yang mau berangkat tanggal 28. Ibu ini gara-gara saya doktrin terus 28. Pada ayat kata lagi 28. Gitu kan? Terjadi ya kan? Padahal sebelumnya udah pikir-pikir, nah mungkin kini Syawal aja lah atau tahun depan kan gitu. Sekarang tanpa sadar kita sudah pelan-pelan menuju ke sini. Ya, contoh doa untuk tanggal 28. Kalau ibu yakin mau minta kepada Allah, ya Allah mampukan saya bisa berangkat umroh ke Baitullah ya tahun ini tanggal 28 Januari 2026. Minta kayak gitu. Mintanya memang harus hakul yakin. Udah di atas yakin tuh. Hakul yakin tuh pokoknya saya minta Allah kasih. Saya minta Allah kasih. Mintanya 24 jam ya. Berhari-hari mintanya tidak ditukar-tukar. Jangan minta sekarang tanggal 8, besok tukar lagi tanggalnya. Besok tukar lagi tahunnya. Nah, itu enggak yakin. Oke? Itu ya Bu ya. Setelah minta dan yakin, Bapak Ibu pantaskan diri. Apa pantaskan diri? Bu, masa minta umroh, minta mau berangkat tanggal 28, terus tidak mau juga sholat jamaah bagi bapak-bapak ke masjid. Itu tidak memantaskan diri namanya kan? Sholat tinggal-tinggal juga, tidak memantaskan diri. Ya kebun binatang di absen juga kalau ketemu orang, tidak memantaskan diri. Ibu-ibu dibuka juga tenda datang keluar, tidak memantaskan. Jadi kita pantaskan diri. Setelah itu yakin saja. Oke? Dan Bapak Ibu, apa yang terjadi setelah Nabi Ibrahim disuruh talbiyah? Maka datanglah orang-orang datang
berbondong-bondong untuk bertawaf. Nah, tadi kalimat yang disampaikan Nabi Ibrahim untuk mengundang orang adalah kalimat talbiyah. Jadi mulai hari ini cara memantaskan diri, rajin-rajin kita talbiyah. Sudah hafal kalimatnya? Ya, yuk kita sama-sama. Kita mau talbiyah. Saya undang Bapak Ibu semua berdiri. Kita mau talbiyah sambil memandang Baitullah. Nanti pada saat ada kalimat ya, labbaik Allahumma labbaik, ke depannya Bu. Kita lambaikan tangan ke sini. Bayangkan sekarang kita sudah benar-benar berada di depan Baitullah. Bayangkan memang ada, kalau masih punya pasangan, punya orang tua, bayangkan mereka sudah di Baitullah. Anak-anak semua kita ajak ke Baitullah. Karena ke Baitullah kata Allah yang penting dia berniat dan yakin. Jadi harus yakin, hakul yakin. Oke? Dan untuk ke Baitullah jangan pikirkan pakai logika, uangnya nggak ada sekarang, kita masih sibuk. Udah bismillah saja, akan terjadi. Bismillahirrahmanirrahim. Inilah potret dua tanah haram. Insyaallah sesuai niat kita Allah akan mampukan kita datang ke dua. Ya Allah, ya Rabbana, Sang Pemilik yang Baitullah. Hari ini ya Allah kami berkumpul di majelis Baitullah ini adalah orang-orang yang rindu datang menuju rumah-Mu Baitullah. Maka apapun kondisi kami hari ini ya Allah, Engkau yang maha memampukan kami, Engkau yang maha pemilik Baitullah yang akan mengizinkan kami bisa datang menuju rumah-Mu Baitullah. Maka terimalah tarbiyah kami ya Allah, terimalah tarbiyah kami hari ini. Jawab sama-sama. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak, innal hamda wan ni'mata lak wal mulka la syarika lak. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak. Ya Allah ya Rabbana, Sang Pemilik yang Baitullah, ampuni atas khilaf kami selama ini ya Allah. Bukannya kami tidak mampu ya Allah, bukannya rezeki Engkau tidak kami terima ya Allah, tapi rezeki yang telah kami terima selama ini belum kami gunakan untuk rumah-Mu Baitullah. Kami gunakan untuk kehidupan kami ya Allah. Kami gunakan rezeki selama ini untuk kepentingan dunia kami ya Allah. Ya Allah ya Rabbana, saat ini kami rindu ya Allah, umur kami sudah tidak muda lagi ya Allah. Maka mampukan kami dengan cara-Mu ya Allah. Ampuni semua khilaf kami selama ini. Jika selama ini kalimat tarbiyah jauh dari lisan kami, jika selama ini kalimat tarbiyah jauh dari pendengaran kami, maka hari ini ya Allah, mudahkan lisan kami untuk selalu mengucapkan kalimat tarbiyah ya Allah. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak. Izinkan kami untuk bisa bersujud, untuk bisa sholat langsung di depan Baitullah ya Allah ya Rabbana. Izinkan kami semua yang hadir hari ini bersama keluarga kami, bersama anak-anak kami, agar kami bisa berdoa, agar kami bisa berdoa dan sujud langsung di depan Baitullah ya Allah ya Rabbana. Terimalah doa kami, terimalah doa ya Allah. Hari ini kami akan disantap semuanya. Jawab sama-sama. Labbaik Allahumma labbaik.
dengan rezeki Allah. Apa artinya suudzon? Kalau ditanya untuk ke Baitullah, Bu, mau nggak ke Baitullah? Mau Pak. Siap nggak sedekah untuk ke Baitullah? Kita sudah langsung suudzon. Ada nggak uangnya? Kita sudah langsung suudzon. Maksudnya Bapak Ibu, kalau untuk ke Baitullah, contoh nih, kita niat nih. Tadi syaratnya dua, satu punya niat, dua yakin. Niat sudah punya nih, kita niatkan di tahun ini. Kemudian yang sering terjadi itu kita kurang yakin. Contoh, ya saya tanya nih, Covid mau berangkat kan? Ya, sudah ada uangnya belum? Selalu kalau orang tidak yakin, memang saat ini uangnya belum cukup bisa jadi atau tidak ada. Tapi kita selalu bilang tidak mungkin nih Pak. Tanya ibu nih. Ibu siapa namanya Bu? Bu Emma. Bu yakin tidak kalau Allah mudahkan bisa berangkat tahun ini? Insyaallah. Terus ibu berniatnya maunya kapan? Pikiran. Ibu mau nggak cepat-cepat di sini atau lama-lama? Mau cepat datang ke sini atau nanti biasa-biasa ngalir aja? Kan ada orang juga nggak mau cepat-cepat. Ini belum tuntas nih, ya. Kenapa nggak mau cepat-cepat? Karena kita belum tahu apa yang dijadikan Allah. Ya. Terus kalau berniat itu harus jelas. Niat itu kan tinggal doa. Jelaskan tahunnya, jelaskan bulannya, jelaskan tanggalnya. Baru kita doa. Nah, contoh orang tidak yakin. Bu, kalau ibu berangkat bulan ini, yakin nggak? Yakin. Ya, uang sudah ada belum? Belum. Banyak kita tidak berani berniat gara-gara uangnya belum kelihatan. Gitu, itu terjadi. Kenapa? Karena menurut kita, kalau kita niat pun sekarang, contoh bulan depan atau bulan Ramadan, uangnya belum kelihatan. Ya, padahal catatan diri kita ini ternyata uangnya akan turun ibu, rezekinya. Cuma kan kita nggak tahu. Cuma sudah dulu kita menyatakan tidak mungkin di hidup Pak. Begitu banyak saat ini yang harus kita lengkapi. Kita bilang nggak mungkin dulu. Itu sudah sama dengan namanya suudzon dengan rezeki Allah yang akan datang. Kita nggak tahu, tapi kita sudah suudzon. Terus apa kita lakukan? Kalau mengenai Baitullah, yakin saja. Bu, berangkat nggak bulan ini? Ya, sudah ada uangnya belum? Yakin nggak? Yakin. Jalan. Harusnya itu kita lakukan. Selagi kita tidak yakin, maka syarat tadi itu belum terpenuhi. Syarat tadi yang penting punya niat dan ya. Oke. Terus kenapa orang bolak-balik ke Baitullah? Ada orang yang pulang dari Baitullah tahun ini kemudian berangkat lagi. Begitu kan Bu? Orang pergi ke Baitullah itu seperti nggak ada habisnya. Tidak habis uangnya, tidak habis waktunya, tidak habis, pokoknya dia pengen terus ke Baitullah. Ternyata ada 3 janji Allah bagi orang yang datang ke Baitullah. Ya, janji Allah yang pertama, orang yang datang ke Baitullah kata Allah, dia boleh memohon ampun kepada Allah dan Allah berjanji bahwa semua dosa-dosanya pada saat dia ngaku di Baitullah, Allah janji semua dosanya diampuni. Itu janji Allah pertama. Janji Allah yang kedua, pada saat dia datang ke sini, ini hadisnya At-Tirmizi dan An-Nasa'i. Lanjutkan haji dengan umroh karena sesungguhnya menghilangkan kedua kemiskinan dan dosa. Jadi yang pertama Allah hapuskan dosa-dosanya. Yang kedua Allah kabulkan semua doa-doa. Yang ketiga tidak ada fakir bagi orang yang pulang dari Baitullah. 3 ini harus kita yakini. Pertama janji Allah, semua dosa kalau kita minta pengampunan di depan Baitullah, maka Allah ampuni semua dosanya. Hadisnya riwayat Ibnu Majah. Itu dulu. Yakin gak kita? Yakin gak Bu? Yakin. Jadi satu dosa, semua dosa diampuni. Kita banyak dosa gak Bu? Banyak dosa. Bertumpuk-tumpuk. Ya, maka sesampai di sana bayangkan kita langsung ngadu mohon ampun kepada Allah. Itu yang dilakukan sama jamaah-jamaah yang datang ke. Yang kedua, doa dikabulkan. Kata Allah, pada saat mereka sampai di depan Baitullah, maka semua doa-doanya Allah kabulkan. Apapun yang diminta Allah kabulkan. Yakin? Yakin? Yang ketiga, orang yang datang ke Baitullah tidak ada fakir bagi dia. Tidak akan dia jadi miskin. Dia gunakan uangnya, dia tinggalkan niaganya, dia tinggalkan pekerjaannya, tidak akan jadi miskin. Ini hadisnya.
Jadi yang 3 ini Bapak Ibu yang mau kita ambil kebaikan. 3 janji Allah, 1 dosa Ampunkan. 2 doa Ampunkan. 3 tidak ada fakir bagi orang yang pulang dari Baitullah. Sekarang saya tanya, kita yakin dengan 3 ini? Kita butuh dengan 3 ini? Butuh kan? Kapan Ibu butuh yang 3 ini? 1 doa dikabulkan, 2 dosa diampuni, jauh dari fakir. Kalau yang 3 ini, kalau saya ditanya, boleh nggak hari ini? Kita butuhnya sekarang. Makanya aneh, orang yang belum berangkat umroh dia bilang, Pak saya tahun depan aja. Berarti dia butuh ini tahun depan. Dia butuh dosa diampuni tahun depan, dia butuh doa dikabulkan tahun depan, dia butuh jauh dari fakir tahun. Makanya cocok nggak kalau berangkat umroh itu secepat-cepatnya? Cocok nggak? Untuk apa kita berangkat umroh? Pertama untuk ibadah, ketiga untuk ibadah. Makanya tadi harus punya niat yang jelas. Niat gimana? Tentukan tahunnya. Ibu udah tentukan tahunnya dulu. 2026 mau nggak? Bulannya bulan apa? Januari mau nggak? Tanggal 28 Januari mau nggak? Ya udah itu. Nanti tugas ibu. Kan ini nggak hitung duit nih. Jangan dihitung duitnya. Nanti tugas ibu tinggal berdoa. Karena kekuatan kita umat Islam, senjata kita hanya doa. Kan itu aja Pak. Baru berdoa. Doanya kapan? Nah, saya tunjuk cara doanya. Saya tunjuk sama guru saya. Berdoa untuk Baitullah. Biasanya kan kita berdoa kayak gini. Nih, ini biasa kebiasaan doa kita. Kalau kita habis sholat, doa kita tuh banyak. 1 doa pertama biasanya mohon ampun atas dosa-dosa. Kedua, kalau kita punya utang minta dihapuskan utang kita. Ketiga, apalagi kalau kita punya hajat sampaikan hajat kita. Keempat, yang anak soleh lah, anak sekolah. Berderet. Sekarang doanya coba fokus. Bukannya kita tidak berdoa banyak-banyak, tapi nanti di tahajud, ibu bapak kalau mau ke Baitullah, doanya fokus saja untuk Baitullah. Sudah banyak melakukan. Contoh, kita minta nih. Kita minta umroh ke Baitullah tahun 2026 bulan Januari tanggal 28. Ya Allah ya Rabbana, kabulkan permohonan saya. Saya mau ya Allah, hamba-Mu ini ya Allah mau berangkat ya Allah ke Baitullah melakukan umroh tanggal 28 Januari 2026. Dengan caramu ya Allah, apapun kuserahkan semua kepadamu ya Allah. Itu doanya nanti tahajud subuh sama lagi tanggal 28 Januari 2026 ya. Sholat duha kalau bisa berdoa, doanya sama lagi. Sholat zuhur doanya sama, sholat asar doanya sama, sholat maghrib doanya sama, sholat isya sampai tahajud doanya sama. Tidak ditukar-tukar. Jadi berdoanya mulai fokus untuk bisa Allah kabulkan, bisa datang ke sini tanggal 28 Januari 2026. Ibu rasakan sendiri nanti apa yang terjadi di kita. Tapi syaratnya berdoa benar-benar fokus dan yakin. Seperti anak merengek-rengek minta ke ayahnya. Ya Allah, tanggal 28 ya Allah. Sudah lama ya Allah saya berniat, tapi selama ini bukan tidak punya rezeki ya Allah. Dan takutlah Bapak Ibu bilang ke Allah, kami gak yakin ya Allah. Kalau diundur lagi umur kesehatan, kami gak yakin. Jadi sebelum dicabut umur kami ya Allah, lakukan kami tetap di sini. Karena kita ditakut nanti ditanya sama mereka, ditanya nanti sama mereka. Ibu bukan yang punya rezeki sebenarnya. Ibu bukan tidak tahu yang dunia, tapi ibu saja yang tahu. Sekarang minta apa? Jangan diundur lagi ya Allah. Saya mau berangkat 28 Januari 2022. Bismillah. Kalau begitu cara doa, ibu rasakan. Dengar orang talbiyah langsung nangis, membayangkan Baitullah langsung haru. Dan mulailah kita bergerak. Kalau semua orang melakukan ini, Bapak Ibu, dari dulu seharusnya dia sudah berangkat. Jadi bukan perkara uang, perkara cara saja, niat dan yakin. Mau apa? Mau Ramadan, cara sama. Mau kapan pun caranya sama. Dan doa adalah kekuatan kita umat Islam. Berdoanya harus hakul. Oke? Kita lanjut. Ya. Jadi kita berdoa harus yakin. Tentukan tahunnya, tentukan bulannya, tentukan tanggal. Doa terus, fokus. Oke?
Kemudian Bapak Ibu, nanti pada saat di Baitullah ada janji Allah lagi 120 rahmat bagi orang yang datang di sini. Rahmat pertama bagi orang yang bertawaf dapat 60 rahmat. Rahmat yang kedua pada saat orang sholat di depan Baitullah langsung dapat 40 rahmat. Rahmat yang ketiga orang yang memandangi saja Baitullah dapat 20 rahmat. Ini satu kali jalan dulu. Kita datang ke Baitullah kemudian tawaf sunnah. Kita datang ke Baitullah kemudian sholat di depan Baitullah. Kita datang ke Baitullah duduk pandangnya Baitullah. Maka dapatlah 120 rahmat. 120 itu cukup banyak, ya. Dan bisa kita setiap saat mendapatkan 120 rahmat dari Allah. Terus kita nanti akan datang ke dua masjid, namanya Masjidil Haram dan Masjid Nabawi. Ya, rute dari Padang biasanya ke Nabawi dulu. Kalau kami kemarin 26 November ke Mekah, ke Haram dulu. Ada yang ke Haram, ada yang ke Nabawi. Sekarang kita ke Nabawi dulu. Ini Masjid Nabawi, ya, di kota Rasulullah, di kota Madinah. Satu kali kita sholat di Masjid Nabawi, pahalanya sama dengan 1000 kali. Mau ibadah apa saja, pahalanya sama dengan 1000 kali. Saya kasih tahu ya, Bapak Ibu yang belum pernah datang ke sini. Pada saat kita pertama datang ke Masjid Nabawi, itu sudah terasa auranya. Orang yang masuk ke dalam masjid ini seakan-akan malas keluar. Dia nyaman, luas, tentram, dan membuat kita betah. Apalagi kalau ditambah kita paham, duduk saja, zikir saja, baca Quran saja, sholat sunnah saja, dikasih Allah pahala 1000 kali. Jadi kalau tidak lapar, Bu, kita nggak akan pulang hotel. Kalau haus ada exam nggak bisa. Jadi makanya orang-orang betah di masjid di bawah. Yakin nanti kalau Bapak berangkat tanggal berapa, rasakan dulu. Kita malas di luar. Memang seperti itu. Dan ternyata orang-orang yang memang betah dalam Masjid Nabawi, apalagi menyiapkan pergi ziarah ke makam Rasulullah, itu sudah pahala yang berlipat kali. Ini dari Masjid Nabawi Kota Madinah. Kemudian nanti kita juga akan ada ke Masjidil Haram. Masjidil Haram satu kali kita sholat atau ibadah pahalanya 100.000 kali, lebih banyak lagi. Tadi 1000, sekarang 100.000 kali. Artinya 100.000 kali ini satu kali kita ibadah, anggaplah kita sholat zuhur, maka pahalanya sama dengan 273 tahun sholat. Tidak akan dapat, Bu, satu kali aja sholat bisa sholat 273 tahun, tidak akan dapat kecuali di Masjidil Haram. Kalau 5 kali sholatnya, sholat fardu 5 kali, maka dikali 5, 1369 tahun umur ibadah kita. Belum lagi baca Quran, belum sholat sunat, belum zikir, semuanya dikalikan 100.000 tahun. Masya Allah. Makanya kalau orang paham ilmu ini, jangan jauh-jauh minta paketnya dari masjid. Maka mintalah yang dekat masjid supaya kita bisa bolak-balik ke masjid. Kemudian ada lagi tempat-tempat mustajabah untuk berdoa, ya. Adalah pertama Mu'tazam, kemudian di belakang makam Ibrahim, di Hijr Ismail, Safa Marwah, Raudah, Arafah, Musdalifah. Ini dia gambarnya. Ini namanya pintu Ka'bah. Antara pintu Ka'bah dan Hajar Aswad namanya Mu'tazam, dan ini namanya makam Ibrahim, ini Hijr Ismail. Ya, insya Allah semua jamaah nanti akan kita ajak ke tempat-tempat mustajabah untuk berdoa. Ini Multazam, ya, sebelah pintu Ka'bah, dan ini adalah Raudah. Raudah itu kata Rasulullah adalah di ini mimbarku dan di sini adalah makamku. Di tengah-tengahnya adalah Raudah. Raudah itu adalah taman surga. Soalnya kita akan ke sini, Bapak Ibu, ibaratnya kita berdoa dan sholat dalam surga. Kemudian kita juga akan bisa berziarah langsung ke makamnya Rasulullah dan para sahabatnya. Di sini Rasulullah dan di sini sahabatnya. Ya. Assalamualaikum ya Rasulullah. Assalamualaikum ya Habibullah. Assalamualaikum ya Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Orang-orang yang datang berziarah ke makam Rasulullah
Rasulullah itu menunggu kita langsung di depannya. Kita berharap dapat syafaat di akhirat kelak dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan bukti kecintaan kepada Allah adalah kita datang menuju Baitullah, kemudian kita datang dia. Orang-orang yang berangkat haji ataupun umroh mendapatkan pengalaman spiritual yang mampu meningkatkan keimanan. Jadi nanti Bapak Ibu ada namanya pengalaman spiritual. Tanpa terasa, ya, pengalaman spiritual ini meningkatkan keimanan kita masing-masing. Jadi orang-orang datang ke sini Bapak Ibu dapat pengalaman spiritual. Oke, baik Bapak Ibu. Intinya untuk kita datang ke Baitullah, jangan uangnya dulu yang dikedepankan. Kalau alasannya uang terus, Bapak Ibu nggak jadi kita ke Baitullah. Kenapa? Uang itu godaan. Cara menuju Baitullah yang tercepat, ya, yang teruji, yang sudah dibuktikan adalah ibu pasang niat dan yakin. Apa? Pasang niat dan yakin. Terus uangnya gimana Pak? Uangnya nanti. Kenapa? Kalau uang di depan, nggak punya uang, ternyata Allah buat hati kita tertutup. Berangkat nggak Pak? Kan banyak orang punya uang. Kan umroh itu paling tinggi sekarang, paling tinggi yang paling eksekutif tidur di jam gadang itu nggak sampai 50 juta. Ada loh orang sebagian yang punya di tabungan segitu, tapi nggak akan bisa berangkat. Tapi kalau niat di depan yakin, ada saja caranya banyak. Saya kasih contoh ya Bu ya. Ini contoh zaman kita. Nih, ini yang niatnya di depan, bukan uangnya di depan ya. Pak Mulia dari Cirebon. Kerjaan beliau sehari-hari ini tidak mungkin dia dapat uang itu di atas 100.000 satu hari, dan di situ semua biaya anak sekolah, rumah di situ itu pengakuan beliau. Tapi beliau mulaikan dengan niat, dan di Samira yang penting terdaftar dulu. Daftar dulu Bapak Ibu 1.500.000, nanti dikasih koper lengkap ya, itu namanya biaya pendaftaran dan landing 1.500.000 setorkan dulu. Nah, Pak Mulia melakukan itu. Mulai dengan 1.500.000 ya, kemudian Allah yang memampukan. Kemudian yang kedua ada Ibu Eni Marwati dari Batam. Ini jualan Korea ya. Ini bicaranya di depan ya Bu ya. Orang yang memakai niat dulu baru dia melakukannya. Bu Eni Marwati hanya dengan memulai 1.500.000 Allah memampukan. Nah, ini ada Bu Eli. Mana Bu Eli? Ini saksi masuk. Bu Eli juga sama. Bu Eli dia penjual soto ya, berangkat bareng kami. Jangan uang di depan. Kalau uang di depan tidak jadi gitu. Jadi niat dulu yang penting ya, kita lakukan dulu. Bu Eli juga sama, berangkat kemarin bulan April. Oke, Bapak Ibu. Jadi begitu caranya di Samira. Yang penting hari ini kita sudah dapat ilmunya. Ilmunya adalah untuk ke Baitullah, bukan hak orang kaya. Ya, umroh bukan untuk orang kaya. Setuju? Kalau menurut kita umroh hanya untuk orang kaya, Bu, nggak jadi kita punya. Karena umroh adalah untuk tamu Allah yang dipilih sama Allah. Oke, maka kita berhak dipilih sama Allah. Saya tunjukkan 4 langkahnya untuk datang ke sini. Ya, ternyata ada pola untuk ke Baitullah. Oh, dengarkan ini 4 langkah ini. Langkah yang pertama kalau kita mau berangkat ke Baitullah namanya niyatin. Apa? Niyatin. Kita harus punya niat. Niatnya harus jelas tahunnya, jelas bulannya, jelas tanggalnya. Kalau belum diperjelas, Bapak Ibu biasanya akan maju mundur. Jadi perjelaskan. Ya. Yang kedua namanya yakinin. Apa Bu? Yakinin. Harus yakin. Apapun kondisi kita sekarang, kalau untuk ke Baitullah yakin, hakun yakin. Bukankah selama ini kita nggak punya uang, tiba-tiba yakin saja Allah yang kasih rezeki. Yakin saja. Bu, jadi apa yang kita yakini? Yakin. Apapun kondisi kita, kalau kita minta kepada Allah, Allah mampukan. Apapun ya keadaan kita, Allah yang mampukan. Sibuk apapun sekarang, Allah yang mampu. Kita harus yakin. Itu yang kedua. Oke.
Kalau sudah punya yang niat yang pertama, kemudian yakin yang kedua, yang ketiga namanya lakuin. Apa Bu? Lakuin. Lakuin itu kita lakukan. Tidak cukup hanya niat-niat saja, yakin saja. Apa yang kita lakukan? Ibaratnya sama nih dengan orang pergi berobat ke puskesmas, ke rumah sakit. Sesampai di depan rumah sakit, tidak dipanggil-panggil Pak. Ternyata dia belum daftar. Sampai di rumah sakit tidak daftar, dipanggil nggak? Nggak dipanggil. Ternyata setelah kita daftar, kita dapat nomor antrian. Itu nomor antrian ini. Antrian untuk dipanggil. Sekarang dalam rangka kita mendapat nomor antrian. Tadi yang Bu Eli, ya Pak Mulia, dia ngambil nomor antrian dulu. Ibu daftar dulu. Daftarkan dulu, niatkan dulu Bu. Bismillah, saya daftar dulu. Itu yang ketiga. Jadi harus dilakuin. Yang keempat nanti namanya ceritain. Apa Bu? Ceritain itu sampaikan sampai di rumah, gini loh tadi hasil inspirasi umroh ya, dapat ilmu, ceritakan sambil minta doakan ya mama nanti berangkat tanggal 28 Januari 2026. Kita ceritakan kemudian kita minta doa. Oke, berapa langkah Bu? 4. 1 niat, 2 yakin, 3 lakuin, 4 ceritain. Oke. Bu, sekarang saya mau nanya. Dan saya tidak tanya uangnya. Yang yakin bisa berangkat tahun ini ke Baitullah, boleh ditanya? Saya undang semua yang yakin maju, mau kita foto bersama sambil kita tutup doa. Yuk, maju ke depan. Kita mau foto bersama. Yuk, yang yakin maju ke depan. Maju Pak. Kita foto bersama, boleh kita doa. Yuk, maju. Pada yang fotonya sini, sini Pak saya. Ya Pak, semuanya Pak Gus, sini aja Pak, sini Pak, sini. Pak, kita tanggal 28 aja berangkat Pak. Oke, ini banyak nih rombongan tanggal 28 semua. Kecuali beliau nih yang Ramadan. Tidak Ramadan, karena kalau Pak Gus ini 28, beliau 28 salah. Fotonya ada ke sana. Kita foto 3 masjid kayak gini. Salah 3 masjid kayak gini. Oke. Ini 3 masjid, Masjidil Haram, Masjid Nabawi dan Aqsa. Semua kita tinggal. 1, 2. Oke. Terus kita mau doa sama-sama Ibu ya. Doanya kayak gini. Doa yang diajarkan sama Rasulullah. Ini surat cintanya nggak ada nih. Pak ada ya? Ada nggak? Nggak ada ya. Nanti disusul aja ya Hufid Pak ayat. Kita berdoa dulu. Doanya dianjurkan sama Rasulullah. Yuk kita lepaskan sama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma rzuqna ziyarata baitikal muazzam wa rasulikal mukarram fi hadzal am wa fi kulli am bi ahsanil ham. Ya Allah yang Maha memberikan segalanya, berikanlah karunia-Mu kepada kami, agar kami bisa mengunjungi rumah-Mu yang agung, Baitullah dan Rasul yang mulia. Tahun ini ya Allah, bersama keluarga kami ya Allah, bersama anak-anak kami ya Allah, bersama kedua orang tua kami ya Allah, dalam keadaan sebaik-baiknya. Ya Allah ya Rabbana, sang pemiliknya Baitullah, kabulkan semua permohonan kami. Amin amin ya Rabbal alamin. Alhamdulillah. Jadi itu doanya. Semoga dengan doa tadi Bapak Ibu Allah mudahkan doa
Dan bagi Bapak Ibu yang belum pernah isi surat pendaftaran seperti itu, silakan minta ulang, isi saja namanya. Terus kalau memang sudah punya uangnya, mulailah dengan 1.500.000, itu namanya mulai kita sedekah. Ya, nanti akan dikasih koper. Kemudian Bapak Ibu silakan ikut ke manasik selanjutnya. Begitu dulu caranya saya kira. Semoga Allah memudahkan semua. Silakan dulu kembali Bapak Ibu. Terima kasih. Oke, jadi itu caranya Bu ya. Silakan nanti dibantu, silakan isi surat cintanya, silakan isi dimulai untuk kita memulai pendaftarannya. Oke, Pak Ibu, untuk materi kita inspirasi umrohku sudah selesai. Kalau ada yang mau ditanya, kita masih ada waktu 10 menit sebelum sholat asar. Silakan Bapak Ibu boleh bertanya mengenai apa yang kita sampaikan tadi. Dan saya ucapkan terima kasih banyak. Wabillahi taufiq wal hidayah. Maaf lahir batin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Pak Musmardi jika ada yang mau ditanyakan. Jika tidak, kita